Pahamilah, puasa bukan siksaan, melainkan kasih yang disyariatkan bagi umat Tuhan, agar ikhlas hatimu merasai derita kaum lemah, agar tergugah rasamu untuk berbagi. Anakku, esok belajarlah menahan diri semampu yang kau bisa, agar kelak kau bahagia ketika pahala puasamu menanti di depan surga. Bapak, Ibu, rekan-rekan jabat dan para tamu yang berbahagia, itu tadi sebuah kutipan blog dari seseorang yang menyebut dirinya Kang Miftah. Saat saya masih kecil, saya menyadari puasa itu tidak membuat saya sakit. Peristiwa itu terjadi tanpa sengaja. Ibu saya, almarhum, biasa berjualan di pasar. Setiap pulang dari pasar, beliau selalu ingat membelikan oleh-oleh untuk kami anak-anaknya. Entah kenapa, pada suatu hari, ibu saya lupa membeli oleh-oleh. Saat itu saya menangis, bersedih, dan bahkan tidak membantu ibu membenahi barang dagangan. Ternyata ibu saya tidak menerima sikap saya saat itu. Sambil mencubit paha saya, dia menasihati, ibu juga lapar, ibu juga capek. Kalau ibu sedikit lupa, tolong mengerti. Beri contoh yang baik pada adik-adikmu. Saya pun berhenti menangis. Ketika ibu beranjak ke dapur mulai menyiapkan makan, masak, saya menyelinap ke belakang. Dengan perasaan sedih, rasa lapar, saya menatap langit-langit kamar. Oh, ada lubang di langit-langit kamar, seperti mengundang saya ke sana. Lalu saya naik dan berbaring di atas langit-langit kamar sambil merenung. Akhirnya saya tertidur di sana. Saya terbangun di sore hari ketika mendengar suara hiruk-pikuk orang-orang yang mencari saya. Ibu saya berteriak, "Nak, di mana kamu? Maafkan ibu. Ibu sudah buatkan makanan enak kesukaanmu." Tapi saya belum turun. Setelah hari gelap, barulah saya turun dan pura-pura tidur di kamar. Ketika ibu saya masuk dan melihat saya, beliau langsung memeluk dan membangunkan saya. Lalu saya diberi makanan kesukaan saya, bubur ayam hangat dengan sayur daun kayu manis. Ada yang suka? Ketika itu saya tidak merasakan sakit karena belum makan seharian. Pikiran saya yang tadinya sedih, kalut, berubah menjadi tenang. Saya berpikir, oh beginilah rasanya orang yang berpuasa. Sejak saat itulah saya mulai belajar berpuasa pada hari-hari suci tertentu. Saat kuliah, dengan bekal keuangan yang pas-pasan, kerap tidak cukup bertahan sampai hari Sabtu. Awalnya saya sering meminjam uang kepada teman-teman, tapi lama-lama malu juga. Akhirnya saya niatkan setiap Sabtu berpuasa. Setelah rutin berpuasa, saya tidak lagi dihinggapi perasaan gelisah, khawatir, kekurangan, bahkan berganti menjadi perasaan tenang, bersyukur, dan keyakinan saya untuk berhasil menjadi semakin kuat. Namun di tahun-tahun terakhir kuliah, saya menderita sakit. Perut saya sering merasa perih dan sakit. Saya bertahan rasa sakit itu
karena sudah berusaha berobat tapi tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya tamat kuliah dan mulai bekerja pertama kali di sebuah proyek di Bandara Ngurah Rai. Kontraktor dan stafnya dari Jakarta. Sampai menjelang bulan puasa, saya dipanggil oleh kepala proyek. Ya, kita semua mau berpuasa, jadi kamu urus diri sendiri ya. Saya mau ikut puasa Pak, kata saya. Oh, baik kalau kamu bisa. Sebenarnya saya ada keraguan di hati saya, karena teringat dengan rasa sakit dan perih yang saya rasakan tahun-tahun terakhir. Tapi saya putuskan berpuasa semampu saya. Setelah menjalani puasa, ternyata keraguan dan kekhawatiran saya tidak terjadi sama sekali. Semakin hari, perut saya terasa semakin baik dan bahkan merasa sembuh seperti sedia kala. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ternyata puasa yang saya lakukan membantu menghilangkan kegelisahan, memperkokoh keyakinan diri, dan membantu saya sembuh dari sakit. Jadi rekan-rekan semuanya, janganlah ragu berpuasa, karena puasa itu sehat, memberikan sinergi, kekuatan dan keyakinan, dan membantu kita sembuh dan merupakan berkah. Berlapar dahaga dahulu, sehat dan berkah kemudian. Terima kasih.